Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Untuk kalian yang sudah menebak atau tahu di mana latar lokasi cerita, dimohon untuk tidak mengungkap sebagai penghormatan atas janji penulis kepada si pencerita. Untuk pengertiannya, gua ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nur segera merapikan tempat tidurnya. Hidup merantau demi menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Kini tinggal menunggu bulan demi bulan. Hanya tinggal menyelesaikan tugas terakhirnya. Salah satunya adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Orang lebih mengenalnya dengan KKN, kuliah kerja nyata. Malam ini, Ayu, teman fakultasnya, baru saja membicarakan tentang rencananya bahwa ia sudah memiliki tempat yang cocok untuk melaksanakan KKN mereka, dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan pada desa tersebut. Di sela Nur mempersiapkan keberangkatannya malam ini, ia teringat harus segera memberitahu temannya yang lain tentang observasi ini, karena ia tahu bahwa KKN program mereka harus diselesaikan bersama-sama. Janji sebagai sahabat yang harus lulus bersama-sama. Wit, neng di? Wit, di mana? Nang omah Nur. Yo opo, wis oleh nggon KKN di rumah Nur. Gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya? Kok bengi, Wit, aku budal karo Ayu. Doakan yo. Nanti malam, Wit, aku berangkat sama Ayu. Doakan ya. Nggih, semoga di ACC ya. Amin, balas Ayu mematikan telepon. Amin, balas Ayu mematikan telepon. Balas Nur mematikan telepon. Detik demi detik berputar. Tanpa terasa malam telah tiba. Nur melihat sebuah mobil kijang mendekat. Dari dalam keluar sahabatnya Ayu. Di belakangnya ada sosok lelaki. Mungkin itu adalah Mas Ilham. Mas Ilham, kakak Ayu, pikir Nur dalam hati. Ayo, budal, kata Ayu, menggandeng Nur agar segera masuk ke dalam mobil. Mas Ilham membawakan barang Nur, kemudian mobil pun mulai berangkat. Aduh nggak Yu, jauh tidak Yu, tanya Nur. Paling 4-6 jam, tergantung ngebut ora. Paling 4-6 jam. Tergantung ngebut enggak. Sing jelas desane apik, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok gawe proker sing kene susun wingi. Yang jelas desanya bagus, tak jamin masih alami. Pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin. Ayu terlihat begitu antusias, sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Banyak hal yang membuat Nur bimbang. Salah satunya tentang lokasi dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan, timur. Sebagai perempuan lahir di daerah Kulon atau Barat, ia sudah seringkali mendengar rumor tentang arah Etan. Salah satunya kemistisannya. Mistis bukan hal yang baru bagi Nur. Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal itu. Saat menempuh pendidikannya sebagai santriwati, mengabaikan perasaan tidak bisa dilakukan secara kebetulan semata. Dan malam ini, belum pernah Nur merasakan tidak enak ini. Benar saja, perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Salah satu pertanda buruk itu adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuan kota B, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur
tatapannya prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek mengelengahkan kepalanya seolah memberikan tanda pada Nur yang ada di dalam mobil untuk mengurungkan niatnya. Namun Nur tidak bisa mengambil spekulasi apapun. Ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba turun. Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan ini ditempuh. Mobil berhenti di sebuah tempat rest area yang sepi sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Nur melihat hutan gelap yang memanggil-manggil namanya. Hutan. Desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar. Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi jalan. Di tepi jalan hutan ini, sebuah hutan yang sudah dikenal oleh semua orang Jawa Timur. Hutan ... Tidak berapa lama, nyala lampu dan suara motor terdengar. Mas Ilham melambaikan tangannya. Iku wong desone, mlebune kudu numpak motor, gak iso numpak mobil soale. Itu orang desanya, masuknya harus naik motor, mobil tidak bisa masuk soalnya. Nur dan Ayu mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di belakang dan mereka berangkat memasuki jalan setapak dengan tanah tidak rata. Membuat Nur harus mengangkat kuat jaket bapak yang memboncengnya. Tanah masih lembab, ditambah embun fajar sudah terlihat di sana-sini. Malu-malu memenuhi pepohonan rimbun. Nur melihat sesosok wanita. Ia sedang menari di atas batu. Kilatan matanya tajam. Dengan paras elok dan cantik, si wanita tersenyum menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Melihatnya dari balik jalan lain, Nur mendapati si wanita sudah hilang. Tanpa jejak, ia tahu dirinya sudah disambut dengan entah apa itu. Memasuki desa, Mas Ilham berpeluk hangat dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya di rumah. Pria itu ramah dan murah senyum, menyambut tangan. Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. Kulo Prabu, saya Prabu. Sepurane Ham, aku ero kene wis kenal tapi desa iki gak tahu loh gawe kegiatan KKN. Sepurane Ham, tolonglah Mas, kata Mas Ilham, dibantu adikku. Suasana saat itu tegang. Gak iso Ham, kata Pak Prabu menekankan. Mas Ilham dengan ekspresi tak terduga. Ngeten loh Pak, ngapunten, kulo nyuwun tulung, kulo bakal jogo sikap ten mriki. Mboten neko-neko, tolong Pak. Begini loh Pak, maaf, saya minta tolong. Saya akan menjaga sikap di sini. Saya tidak akan aneh-aneh. Tolong Pak, ucap Ayu. Matanya berlinang air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini. Mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras kini melunak. Piro sing KKN Dek? Berapa yang KKN nanti Dek? Dengan bersemangat Ayu menjawab, 6 Pak. Hari itu berakhir dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar. Sebelum meninggalkan tempat itu, Ayu dan Nur berkeliling. Hari itu berakhir dengan persetujuan. Ia tahu masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai. Jadi terfikirkan mungkin seumur lebih efisien. Di tengah mereka merundingkan berbagai proker kelak, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutup oleh kain merah. Di bawahnya ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan. Di atasnya berdiri sosok hitam dengan mata picing menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat kulitnya yang ditutup oleh bulu serta tanduk berkerbau. Mata mereka saling melihat satu sama lain sebelum Nur mengatakan pada Ayu bahwa mereka harus pulang. Lapo tuh Nur, kok gopoh men? Kenapa sih Nur? Kok kamu buru-buru pergi?
Kasihan Mas Ilham, wis ngenteni, ucap Nur. Yo wis, ayo menimpali. Mereka pun segera naik motor. Sebelum keluar dari desa itu, sosok yang Nur lihat, apalagi bila bukan Gendurwo. Nur, jaken Bimo yo, ambak video. Engko ambak kenalanku, Kating. Nur ajak si Bima sama Widya sama kenalanku, Kating, ucap Ayu di dalam mobil. Bima, lapo ngecak cah kuwi, ngapain sih ngajak Bima? Ben rame, kan wis kenal suwe. Biar rame, kan sudah kenal lama, sahut Ayu. Kok nggak awakmu sing ngecek toh? Kenapa bukan kamu saja yang ngajak? Timpal Nur. Kan awakmu biyen sak pondok kan, wes luwih suwe kenal. Kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah kenal lebih lama. Pokoknya caken arek iku yo. Pokoknya ajak anak itu ya. Yo wis, iyo. Nur pun mengalah. Tak telepon nih Widya, ben cepet digawekno proposale, mumpung pihak kampung gurung ngerilis daftar KKN. Gawat kalau pihak kampus ngerilis daftar KKN. Mumpung kampus belum buat daftar KKN-nya, bisa gawat kalau sampai kampus udah buat daftarnya. Mumpung kita sudah punya tempat KKN-nya. Pelan, mobil itu pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua. Sebelum mereka nanti kembali siang itu, Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang akan bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka pun membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatan. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya yang hampir sepanjang hari terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Hanya diam dan mendengar, karena di dalam firasat yang buruk pada tempat KKN mereka. Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa untuk mengantarkan mereka ke pemberhentian, di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Nur masih bisa melihat temannya, Widya, memasang wajah tidak nyaman. Hanya sebuah harap yang Nur panjatkan, bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Tetapi tidak ada yang tahu doa seperti apa yang akan diijabah oleh Tuhan. Gerimis mulai turun. Sepanjang perjalanan, Nur hanya melihat ke jalan yang lengang. Tempat di pemberhentian lampu merah, seseorang menggebrak kaca mobil elf-nya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur dari dalam mobil. Nur melihat pengemis tua itu. Ia terus menggebrak mobil, membuat semua yang ada di dalam mobil kebingungan, termasuk si sopir yang teriak agar lelaki tua itu berhenti sembari memperkenalkan recehan dari bibirnya. Nur melihat ia berucap, "Ojo budal nduk, jangan berangkat nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Nur mengatakannya, "Iku wong deso sing nyusul rek." Itu orang desa dari desa yang jemput kita. Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak dengan lumpur karena gerimis. Pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini terlihat di sepanjang perjalanan. Hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam. Namun, semua berubah ketika tiba-tiba dari jauh terdengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, namun semakin lama semakin terdengar jelas. Nur mengatakan tempat itu aroma bunga melati tercium
menyengat di hidungnya. Lama semakin terdengar jelas. Nur mengamati tempat itu. Aroma bunga melati tercium, menyengat di hidungnya. Masih mencari dari mana suara itu terdengar. Tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak, terlihat seorang wanita menunduk. Ia menunduk, kemudian melihat Nur. Diikutilah dengan lenggak-lenggok lehernya, serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur melihat wanita itu menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi senyap. Gerakannya begitu anggun, meski motor terus bergerak, Nur bisa melihat ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan mereka selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakan, "Pak, kok desone pelosok men yo? Pak, kok desanya jauh sekali ya? Pelosok yo poto mbak? Wong tekan dalam gede, mek 30 menit loh. Pelosok dari mana sih mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit. Nur hanya melihat saja. Ia tidak mau mengatakan apapun, termasuk wajah Ayu yang merah, entah karena malu atau apa. Mungkin Ayu merasakan Widya sudah melakukan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Dia memang seharusnya tidak mengatakan itu. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohonan jauh, sesosok hitam dengan mata merah tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang melihatnya. Akhirnya perdebatan itu selesai. Nur meninggalkan sosok itu yang masih mengintip dari balik pohon. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak berkeberatan untuk mereka tinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. Ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang tidak berkeberatan untuk mereka tinggali. "Koen eko kok ngeyel sih? Wis dikandani, gak sampai tengah jam iku mau. Kamu kok keras kepala? Sudah dikasih tahu, tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat, alih-alih menengahi, Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya genderuwo itu. Untuk apa ia mengintainya? Namun tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Awakmu mau krungu tangga? Ono suara gamelan nang tengah alas mau. Kamu tadi dengar atau tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapi Ayu dengan nada mengejek. "Halah, palingan yo ono acara nang desa tetangga. Opo meneh? Halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa tetangga. Apalagi?" Nur yang mendengar itu bereaksi pada Ayu. "Yu, gak ngono lo. Desa meneh nang kene. Jare wong biyen nek krungu swara gamelan iku pertandane elek. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan itu artinya sebuah pertanda buruk." Malam itu berakhir. Meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Pertanda apa yang sudah menunggu? "Yu, aku kepingin ngomong. Wong loro ae. Esok kan Yu. Yu, aku ingin ngomong. Sebentar, bisa kan?" "Ngomong apa Nur? Ngomong apa Nur?" tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon atau dapur. Wajah Nur masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah. Ia melihat makhluk itu. "Yu, aku takon, awakmu gak ngerasa aneh ta? Gok deso iki awakmu jeh eling. Kok iso-isone Pak Prabu sampai ngelarang keras kene KKN nang kene.
Opo awakmu nggak curiga blas toh? Yu, aku mau tanya, kamu nggak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras kita KKN di sini? Kamu nggak curiga? Opo sih maksudmu ngomong ngono? Apa sih maksud ngomong kayak gitu? Ucap Ayu ketus. Bekne, Pak Prabu duwe alasan. Lapo nglarang awak dhewe KKN nang kene. Mungkin Pak Prabu punya alasan kenapa melarang kita KKN di sini. Nek awakmu ngomong ngene soal perkara Widya mau ra masuk akal Nur. Awakmu melu observasi nang kene kan ambek aku. Opo ono sing aneh? Enggak kan? Wes talah, mek pirang minggu tok ae lah. Kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi nggak masuk akal Nur. Kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh? Enggak kan? Sudahlah, cuma beberapa minggu aja loh. Aku pergi meninggalkan Nur. Sementara Nur tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib. Nur pun mengalah lagi. Nur, Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu. Tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang akan menangis bila merasakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Iso enggak? Aku jaluk tulung. Bisa aku minta tolong, ucap Widya. Tolong? Ojo critakno yo, soal aku krungu gamelan mau. Gak enak ambek warga kampung. Kene kan tamu nang kene. Tolong jangan ceritakan ya soal tadi, soal aku denger gamelan. Aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa. Kita kan tamu di sini. Nur hanya mengangguk. Namun sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya. Wid, asline aku mau yo krungu swara iku mau. Malah aku ndelok ono penarine nang pinggir tulangan mau. Wid, sebenarnya aku juga mendengar suara gamelan itu. Malah aku melihat ada yang menari di sana. Widya yang mendengar itu dari Ayu seakan tidak percaya. Mereka terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Wis Nur, joko awak dewe-dewe yo. Insya Allah gak bakal ono kejadian opo-opo neng kene. Hormat lan junjung unggah-ungguh selama nang kene. Sudah Nur, jaga diri baik-baik ya. Insya Allah gak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini. Ucap Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Namun Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Malam pertama Nur, Ayu, dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar. Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Terdengar binatang malam bersaut-sautan, berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya. Manakala Nur sadar, dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian, menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang lebah-lebah. Rumah desa, tentu saja, pikir Nur. Memaklumi sekat kamar pun tidak menyentuh langit. Jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam tidak lagi terdengar. Berganti dengan suara sunyi, memekik membuat telinga Nur menjerit dan perasa ngeri, perasaan tidak anak tiba-tiba muncul begitu saja, membuat Nur lebih awas. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu petromak yang memancarkan sinar temberam di sudut sekat kamar, sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat. Ia beringsut mundur, menutup wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Pancaran wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Mengingatnya benar-benar membuat jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau di kepalanya. Pancaran amarahnya
seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Tanpa sadar, Nur mulai membaca ayat kursi, satu dari banyak ayat yang diajarkan gurunya untuk menolak rasa takut, untuk menunjukkan manusia memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikutilah oleh suara papan kayu yang dengan serampangan. Kerasnya suara itu menghantam. Nur mulai menangis sendirian. Ia tahu makhluk itu masih di sana, tidak terima dengan apa yang ia lakukan. Salahkah bila ia meminta bantuan pada Tuhan? Salahkah? Tepat ketika isi hati Nur menyeruak, perlahan suara itu menghilang. Hilang, berganti hening. Nur terbangun ketika sebuah nama memanggil. Ia masih belum mengerti apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi. Yang ia tahu, ia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia tidak boleh meninggalkan sholat. Nur hanya meyakinkan diri tidak akan bercerita-cerita, bahkan kepada dua sahabatnya, atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi hari, Pak Prabu mengumpulkan semuanya, mengatakan bahwa hari ini ia akan memperkenalkan seluruh desa dan di mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara anak-anak mengikutinya. Tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu. Bahkan Pak Prabu terkesan menyembunyikan sejarah desa itu, membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya Wahyu, katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawanya pecah. Semuanya terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan, sampai mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman. Sebuah pemakaman, di sampingnya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap petak batu nisan ditutup dengan kain hitam, membuat Nur atau semua orang merasa penasaran apa alasannya. Namun Nur merasakan angin dingin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini, seakan-akan tempat ini sudah menolaknya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia terpicu oleh kalimat Wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral, namun mengancam. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya Bima langsung menengahi insiden itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebenarnya, yang sebelumnya. Namun Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Maka ia izin pamit untuk kembali ke pengapiannya. Untungnya Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur dan Pak Prabu sekali lagi mengizinkannya. Semua anak melanjutkan tur mereka bersama Pak Prabu. Sementara Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Ono opo Nur? Setan meneh. Ada apa Nur? Hantu lagi? Dari semua anak, memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima, temannya, bahkan saat mondok dulu. Nur hanya tersenyum kecut, menjawabnya seadanya, bila mungkin kesehatannya sudah menurun. Namun Bima tahu Nur berbohong. Nang kuburan mau rame ya, di pemakaman tadi rame ya, ucap Bima tidak digubris sama sekali dengan Nur, sehingga Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang itu, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur menaruh curiga pada Bima. Nur, aku takok, Widya wis duwe pacar urung? Nur, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Piye? Gimana? Tanya Nur lagi. Koncomu, temanmu, Widya lo, wis ono pacar apa durung? Widya lo sudah punya pacar apa belum? Takokno dewe ayo, tanyakan sendiri saja ya.
Nur tahu Bima suka kepada Widya hari itu. Nur yang menghabiskan sebagian siangnya di malam dalam kamar terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prabu, di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok, terlepas dari 1 proker kelompok. Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang berkomentar banyak, mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah waktu dari persiapan proker mereka. Sore datang ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok. Widya masuk ke kamar. "Nur, adus yuk. Nur, mandi yuk." "Neng di mana?" tanya Nur. "Nang bilik sebelah kali, cidek sinden kuwi lho. Eruh kan awakmu, kolam cilik. Di balik sebelahnya sungai ada sebuah bilik kecil. Tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh." Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkannya bahwa ia belum membasuh badannya sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju dengan syarat Nur mau menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunan yang sudah sangat tua. Ada air jernih di dalamnya. Namun, Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Selain itu, fokus Nur tentu pada bentuk menyerupai candi kecil di belakangnya. Dan di pelataran candi ada sesajen. Hal yang sudah lumrah di tempat ini. Hanya saja Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Sampailah mereka di bilik yang di belakang ada pohon besar. Pohonnya rindang dengan rimbunan semak didampingi bilik. Widya memberitahu Nur bila di dalamnya ada kendi besar yang sudah diisi oleh warga dari sungai, dan memang untuk mandi anak-anak KKN. Baru masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba mengerti, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, sedangkan kiri kanan dipenuhi lumut. Jadi Nur mencoba memaklumi. Ia pun segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika air membilas badannya, seperti ada benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan dengan seksama, apa yang ada di dalam kendi, air itu dipenuhi rambut. Nur kaget, istighfar terus-menerus. Sembari ia beringsut mundur, ia mencoba memanggil Widya. Namun aneh, tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur dengan berselimut handuk mencoba membuka pintu bilik. Namun pintu seperti tahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka Wid. Wid, buka!" teriak Nur sembari menggedor pintu anyaman bambu itu. Namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Sampai Nur menyadari di belakangnya adalah sosok hitam itu, besar sekali sampai menyentuh langit bilik. Nur pun menjamkan mata rapat-rapat. Yang pertama ia lakukan adalah istighfar kencang-kencang sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan kuat-kuat batu itu sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lembut sampai sosok itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu ia sudah diincar. Namun kenapa ia diincar? Ia tidak melakukan apapun yang membuatnya diincar. Bahkan bila karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Lapo Wid? Kenapa Wid?" Gak popo," ucap Widya saat itu. "Wis ndang adus,
Ben aku sakiki sing jogo. Cepetan yo, wis peteng. Ayo mandi, biar aku sekarang yang jaga. Cepat ya, sudah mau malam. Awalnya Widya tampak ragu. Ia seperti mau mengurungkan niatnya. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu, namun kemudian mengurungkannya. Ia kemudian menutup pintu bilik. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup-sayup mendengar suara orang berkidung. Penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Takut hal buruk terjadi, Nur mencoba memanggil Widya, menyuruhnya agar ia segera menyelesaikannya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik ada semak belukar. Nur mencoba melempar batu dari sana, namun ia terperanjat saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan dibakar. Nur mencoba mengabaikannya, tetap berusaha memanggil sahabatnya, sampai dari salah satu celah ia melihat yang di dalam bilik bukan Widya, namun sosok cantik jelita. Siapa lagi bila bukan si penari yang Nur lihat di dalam kedatangannya di desa ini. Wanita cantik itu membasuhi badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak tahu harus berujar apa. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya. Tidak, dimanapun ia mencoba melihat, sampai sosok itu tersenyum, seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu, membukanya, dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur, namun Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat, bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Pesan apa? Widya dalam bahaya, atau dirinya yang sedang dalam bahaya? Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan. Ayu dan Widya, ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan ia bisa sendiri, meski Ayu menawarkan diri. Namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya, namun apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur, dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikkan bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah, seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun ada sosok lain yang duduk bersamanya, seorang lelaki renta. Ia duduk sembari menghisap bakau lintingnya. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua tersenyum seperti mengenalinya. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Niki tiange enten pundi toh Pak? Kopine kelebihan setunggal. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan 1. Itu kopi gawe awakmu Cahayu. Itu kopi untuk kamu, Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu. Ia masih tersenyum memandang Nur. Ngapunten Mbah, kula mboten ngopi. Mboten, maaf ke, saya tidak minum kopi. Mohon maaf. Wis lah, diombe sih, nggak oleh nolak. Paringane tuan rumah nang kene yo, nggak apik. Sudahlah, diminum dulu. Nggak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Tidak bagus. Nggih Pak, ucap Nur. Ketika Nur menyesap kopinya, aneh, kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang sekali lihat
bisa dirasakan rasanya. Akan sepahit apa? Si kakek bertanya. Yo, opo rasane? Enak mbah. Si embah mengangguk puas, kemudian bertanya kembali. Saiki critakno, ono opo cah ayu? Mrene, sekarang kamu boleh cerita. Kenapa kamu kesini anak cantik? Kulo badhe tandeten Pak Prabu mbah. Saya mau tanya sama Pak Prabu kek. Takon perkoro, tanya soal. Kulo diketoki medhi sing kedah mbah. Kulo wedi mbah nganggo salah ten mriki. Ngapunten nek kulo enten salah nang jenengan warga mriki. Saya diikuti oleh sosok besar kek. Saya takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat dan membuat tidak nyaman warga di sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saat itulah Pak Prabu bicara. Duh, guk salahmu ko. Sing ngetutke awakmu iku ngono, gak nyaman, bek sing megowo. Nah, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar. Maksudnya yo nopo pak? Kulo mboten ngertos maksudnya panjenengan. Maksudnya bagaimana pak? Saya tidak mengerti maksud Anda. Si kakek kemudian melanjutkan. Awakmu nduk, iku ngono, ono sing jogo. Yo sopo? Mbah Dok. Nah, iku sing gak diterima nang kene. Ngerti ndak? Kamu itu nak ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang tidak diterima di sini. Paham nak? Kulon jogo. Ngapunten, kulo mboten paham. Saya menjaga. Mohon maaf, saya belum mengerti. Wis, ngene ae. Mene bengi mampirene meneh yo. Tak duduno sesuatu. Sudah begini saja. Besok malam kamu kesini, saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya dengan membawa nama lelaki renta itu yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama, Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti sudah menunggunya. Dan benar saja, Widya mengajukan pertanyaan aneh. Seperti dari mana? Kenapa tidak meminta ditemani? Namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya dan yang lain terlibat. Nur langsung pergi ke kamar. Beristirahat meski pikirannya masih menerawang jauh. Ia tidak tahu harus melakukan apa selain menyimpan sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidurnya, Nur malah mendapatkan mimpi. Tak terlupakan seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu, Nur melihat sebuah tempat, banyak pohonan yang tumbuh. Salah satu yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo yang lebih dikenal dengan nama jati Belanda yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu, ada rimbunan tumbuhan tanaman belutas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren. Namun, Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara, sendirian dengan kegelapan malam yang menyelimuti nyalinya. Nur mulai berjalan, menyusuri tanahan lapang. Jauh mata memandang, Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur tengah berjalan, mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari sana, itu terdengar ramai orang. Entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati. Semakin mendekati sumber suara, Nur merasa janggal. Entah apakah dari balik pepohonan atau semak belukar ada yang tengah mengasinya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan batinnya bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. Mbah, ngapunten, cucune nembang lewat.
Boten gak ada niat ganggu. Ngapunten nggih, Mbah. Mbah, mohon maaf. Cucumu hanya ingin lewat. Tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya, Mbah. Kalimat itu terus Nur ucapkan. Dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari yang tua hingga yang muda, dari anak-anak sampai remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu di depan sebuah sanggar besar. Ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti desa ini. Sebelumnya ia memang tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung. Maka saat itu Nur hanya berpikir, di tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya pilu, meminta tolong. Nur pun meninggalkan keramaian itu. Matanya awas mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Naas, ketika Nur terdengar berjalan, ia terperosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis, membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau zamrud. Meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga yang tersisa, Nur ketakutan. Masalahnya ada setelah itu muncul orang yang Nur kenal. Sosok yang berjalan mendekati Nur. Widya. Widya memeluk ular itu. Seperti peliharaannya membiarkan ular itu melilit lengannya. Seakan-akan ular itu adalah temannya. Melihat itu, Nur tidak tahu harus bicara apa. Karena setelah itu, Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan shock, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik rumah, Widya. Entah apa yang mereka lakukan. Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Wis, ayo ndok, mlebu ndok, wis bengi. Sudah, ayo masuk, sudah malam. Namun ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap. Sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. Ono opo toh Yu? Kok rame emen? Ada apa sih Yu? Kok berisik sekali? Wahyu jarene ndelok Widya nare nang kene. Boh lapo? Aku yo kaget pas ndelok. Gak ono Widya nang kamar. Wahyu bilang melihat Widya sedang menari di sini. Entahlah kok bisa. Aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar. Nur yang mendengar itu hanya diam sembari memikirkan mimpinya. Widya hanya itu yang terbesit dalam pikirannya Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini. Keesokan hari, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut, dengan Pak Prabu kali ini. Nur diizinkan masuk ke dalam rumah. Yang Mbah Buyut pertama ucapkan adalah, "Nduk, bengi ngimpi opo? Nah, semalam kamu mimpi apa?" Nur pun menceritakan semuanya, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di dalam malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Nur pergi ke sebuah batu. Tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana Pak Prabu menggeroyok seekor ayam di mana darahnya ditap
di sebuah wadah sebelum menyiramkan di batu itu. "Nduk, awakmu percaya nek nggo alas iki ono desa meneh sing menenge desa Brosoto. Nah, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus?" Nur mengangguk. Ia percaya. Mbah Buyut tersenyum. "Sing bakal mok deloki iki siji tekan atusan ewu wargane desa iki. Yang akan kamu lihat sebentar lagi itu satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut." Nur terdiam mendengarnya. Dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakannya, "Awakmu sadar utawa enggak? Asline awakmu nggawa barang alus sing dianggap tamu nang desa iki. Cara aluse ngono yo, Nduk. Kamu sadar atau tidak? Sebenarnya membawa tamu ke sini, cara gampangnya gitu. Kamu sing mok gowo iku ngono seneng ngecek geger ambeh warga desa iki. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Masalahe sing mok gowo iku wis dikunci nang jero sukmomu. Nek dijopok awakmu iso mati. Masalahnya barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil bisa mati. Aku wis ngrembukno karo Mbah Buyut, nek barangmu gak usah dicupuk, tapi diculno. Selama awakmu masih ono nang kene, barangmu pisah awek awakmu. Aku sudah merunding sama Mbah Buyut. Bila ada yang ada dalam diri kamu, gak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh." "Barang nopo to, Mbah? Barang seperti apa?" Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparnya ke batu. Setelah itu Nur tidak bisa melihat makhluk hitam itu lagi. "Wis mari, Nduk. Saiki awakmu iso fokus garap tugasmu. Gak bakal ono sing ganggu meneh. Sudah selesai, Nak. Sekarang kamu bisa fokus garap tugasmu. Gak akan ada yang ganggu kamu lagi." Siang itu Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa, entah kemana. "Nur, kancamu iku loh, kok aneh-aneh sih? Nur, temanmu itu kok aneh sih?" Tiba-tiba Anton mengatakan itu. "Aneh? Sopo? Aneh? Siapa? Sopo meneh? Koncomu? Bima? Siapa lagi temanmu? Si Bima? Aneh yo opo? Aneh bagaimana?" Aku gelek delok cah kuwi ngomong dewe, guyu-guyu dewe neng kamar. Terus ngapurane yo, Nur, aku tahu delok arek onani. Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, tersenyum-senyum di kamar. Bahkan aku pernah melihatnya. Mohon maaf ya, Nur, anak itu onani dalam kamar." Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, "Halah, gak mungkin lah." Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gurauan. "Temen, sumpah, serius, beneran. Ambek, ojo ngomong sopo-sopo yo. Temen yo, tak kandani. Sama, tapi janji jangan bilang siapa-siapa ya. Kancamu kuwi golet gowoh mulai sesajen, terus didelah nang ngisor bayange. Temanmu itu sering membawa pulang sesajen, terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang." Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima itu dituduh seperti itu oleh Anton. Namun ketika emosi Nur tak terbendung saat Anton mengatakan itu, "Terus nang dukur sesajen iku ono fotone kancamu?"
Widya, opo Bima kate melet Widya? Iyo. Terus di atas jajan itu aku menemukan foto temanmu, Widya. Apa Bima mau melet Widya? Iya. Awak munggur dijogo yo lambene. Ojok main fitnah yo. Kamu itu tolong dijaga mulutnya. Jangan main fitnah seperti itu. Nek awakmu gak percaya, ayo tak jak nang kamare. Ben awakmu ndelok. Nek aku gak mbujuk. Kamu kalau gak percaya, ayo sini ikut. Tak tunjukkan kalau aku tidak pernah berbohong. Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata, kepalanya sendiri, seperti Nur ingin menghantam kepala Bima. Itu juga, ia tidak pernah tahu Bima segila itu. Teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. Aku wani ngajak awakmu, awan ngene, soal aku apa nek ngene iki. Bima nang kebon, kaspe ambe ayu, nggarap proker, gak masalah opo-opo. Tapi asline aku wedi yo, ben bengi aku krungu swara arek wedok nang kene. Alasan kenapa aku berani ngajak kamu kesini, karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucapan Anton yang terakhir membuat Ayu tidak dapat bicara apa lagi saat ia termenung sendiri. Entah kenapa, istighfar Nur, mengatakan ada yang disembunyikan oleh temennya. Sopo sing nang kamar ambek Bima? Siapa yang ada di kamar sama Bima? Yo, iku masalahnya. Itu masalahnya. Bentak enteni cah, iku metu, gak ono sing metu. Tekan kamare. Siap tak tungguin, tidak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari. Ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu terbuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular. Ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain. Tidak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima. Bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap, meski terpisah dengan sekat. Dari situ juga Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi. Bima selalu berdalih, tidak ada alasan kenapa ia harus mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalik pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya, ketika itu sore hari, Nur baru saja selesai sholat asar. Di dalam kamar tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping rumah. Dari samping kamar Nur, Nur pun berjalan mencari sumber suara. Manakala ketika ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bunga itu aneh. Namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalah tidak hanya berhenti di Bima saja, melainkan sahabatnya Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat ia melihat Widya menatapnya, wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. "Lapo Wid?" tanya Nur yang juga kaget dan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar, lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat sosok. "Ono opo toh asline? Ada apa sih sebenarnya?" tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetar. Nur tidak tahu kenapa Widya menjadi seperti ini. Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. "Ramene, ono opo toh?" "Rame sekali.
Ada apa sih? Tanya Ayu. Gak roh, cah iki diajak ngomong ket mau. Meneng tok. Tidak tahu, anak ini diajak ngomong diem saja dari tadi. Lapo Wit? Kenapa Wit? Tanya Wahyu yang mendekati. Tanganmu kok sampai gemetaran ngene? Ono opo si asline? Tanganmu kok sampai gemetar begini? Ada apa? Kata Anton tidak kalah penasaran. Nur, cupuk no ngombe kono loh. Kok tambah meneng ae? Nur, ambilkan air minum gitu loh. Kok malah diam saja? Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya pada Widya. Di sini hal mengerikan itu terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulut. Dan dari sana keluar berhelai-helai rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terpengaruh manakala Widya menarik sulur rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang di dalamnya. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba berucap, Wit, awakmu diincer yo. Nek jere mbahku, lek ono rambut gak karo metu, iku nek gak disantet yo diincer demit. Wit, ada yang incer kamu ya? Kalau kata kakekku, bila tiba-tiba rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak disantet, ya diincar setan. Ucap Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Dengan kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. Wit, opo penari iku cek ngedutmu awakmu? Soale ket wingi aku gorong delok nang burimu meneh. Wit, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi. Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi. Ketika Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini, tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam untuk mendengarkan. Rupanya, suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur. Adalah kalimat ketika Bima mengatakan, Nang di kawaturi sing tak kekno awakmu, aku kan ngongkon awakmu ngekno nang Widya sih. Kowe arek gorong nrimo iku. Di mana mahkota putih yang aku serahkan sama kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikan kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu? Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dia mulai dengan suara berbisik di warga. Banyak warga yang mengeluarkan bahwa proker Ayu dan Bima adalah proker yang paling banyak ditentang. Namun Nur belum paham alasan kenapa ditentang. Sampai Anton memberitahu, Bima, koncomu kuwi kate gawe rumah bibit nang dhuwur tapak tilas. Yo jelas ditentang. Wong enggon iku kramat. Temanmu si Bima, dia mau buat rumah bibit di jalan setapak tilas. Tentu saja banyak yang gak terima. Itu tempat keramat kan. Nur masih belum mengerti maksud Anton. Tapak tilas, nggon opo iku? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker gawe kemajuan desa iki. Tapak tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini, ucap Nur. Yo, aku gak roh. Wong dilarang kok. Ya, aku mana tahu. Pokoknya dilarang. Nang disi gon iku. Kok aku gak roh? Awakmu iso ngeterno aku gak? Di mana sih tempatnya? Kok aku gak tahu? Kamu bisa antarkan aku ke sana? Ucap Nur penasaran.
Lah matamu gendeng, wong Pak Prabu ae mewanti ojo sampai mlebu kono. Iku ngono langsung alas. Lah matamu gila aja. Pak Prabu sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara. Namun Nur masih saja penasaran, sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberitahu Ancar atau letak tempat itu berada, yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas. Di sampingnya memang ada perkebunan ubi tempat Bima dan Ayu melaksanakan proker. Namun sore itu dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari desa. Namun Nur mengatakan sore ini ada janji temu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama. Gapura kecil, sama seperti yang lain. Ada sajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun, insting rasa penasaran sudah tidak tertahankan lagi, seperti menggigil, memanggil. Jalannya menanjak dengan sulur akar dan pohon besar di sana sini. Butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri, menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna orange, menandakan hanya tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini, namun perasaan seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini. Kemana ia membawanya? Angin berhembus kencang dan tiap hembusannya membawa Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunnya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun ia semakin curiga. Semakin masuk, sesuatu ada di sana. Tetapi ia harus kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun. Jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu, kenapa tempat ini seolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit sudah mulai petang. Nur bersiap akan kembali. Tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir semak itu sampai Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu, rupanya ia berdiri di tepi lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjejakkan kaki dari batu ke batu sembari berpegangan kuat pada sulur akar di lereng. Ia sampai di bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini. Manakala Nur melihat dengan jelas sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun, kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit. Hari semakin gelap. Namun, ia justru mendekat. Layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap yang bergaya balai desa khas atap Jawa. Nur mengamati tempat itu. Setengah bergidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada satupun di sini kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua tak bersentuh sama sekali. Waktu lama untuk Nur mengamati ini sampai mengambil kesimpulan tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya dan semakin yakin tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat itu, ia merasa seorang seperti memainkannya. Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia berdiri di tengah keramaian. Kegelapan sudah menyelimuti tempat itu.
Langit sudah membiru, namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap siapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu berdiri dengan muka tercengang. Dari belakang muncul Bima, tidak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. "Yu, Bim, kok nang kene? Yu, Bim, kok kalian ada di sini?" Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya, dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik, ia kecewa. "Bim, Abah karo Umi nek ero kelakuanmu yo opo yo? Sebagai konco aku gak nyongko lo Bim. Bim, Abah sama Umi kalau tahu perbuatanmu gimana ya? Sebagai temanmu yang lama, aku tidak menyangka hal ini sama sekali." Bim. Bima hanya diam. Ayu apalagi? "Nur, tolong," ucap Ayu menyentuh lengan Nur. "Aku gak ngomong mbek kowen Yu. Aku ngomong karo Bima. Aku gak bicara sama kamu Yu. Aku mau bicara sama Bima." Tatapan Nur membuat Ayu beringsut mundur. Bima semakin diam sebelum Nur akhirnya tampar pipinya Bima. "Wes, ping piro? Sudah berapa kali?" tanya Nur. "Pindone." Kedua kalinya. Nur tidak tahu harus berucap apa. "Sekta lan opo sing jare Anton nek krungu suara cah wadon kok kamarmu iku koen ambek Ayu?" "Tunggu, ini artinya apa yang dikatakan oleh Anton soal dia dengar suara perempuan di kamarmu itu kamu sama Ayu?" Namun Bima menatap wajah Nur dengan kaget. Tidak hanya itu, Ayu juga terperangah, tidak percaya. Kemudian menatap Bima dengan sengit, seakan Nur salah bicara. "Maksudnya Nur? Maksudnya Nur?" tanya Ayu kaget. "Bim, ojo ngomong awakmu. Bim, jangan bilang kamu. Wes, ayo balik. Engko tak critakno kabeh. Tulung ojo ngomong sopo-sopo dilek ya Nur." "Sudah, ayo kembali dulu. Nanti tak ceritakan semua. Tolong jangan ngomong ke siapa-siapa dulu ya Nur." "Nur." Ayu dan Bima pergi. Wajah Bima tegang, seakan ia dikejar sesuatu, hingga akhirnya ia keluar dari tempat itu. Tapi sudah gelap gulita dan Nur merasa ada yang mengikuti mereka semua. Setelah sampai di rumah, Nur meminta Bima dan Ayu berkumpul di belakang rumah, sementara Anton menyesap rokok di tas. Sedangkan Wahyu dan Widya belum juga pulang. Mereka tidak tahu masalah ini karena Nur merasa hal ini memang tidak seharusnya diketahui semua orang. "Saiki critakno kok isine kanca KKN dewek lo digarap ngene. Sekarang ceritakan, saya mau dengar kok. Bisa ya teman KKN dihajar seperti ini?" kata Nur. Ayu masih diam. Ia memikirkan ucapan Nur yang tadi. Bima mulai bicara. "Khilaf aku Nur," kata Bima, seakan apa yang diucapkan dari mulutnya terdengar sepele. "Gak iso ngene ngono. Bakal tak gawe rame masalah iki ambek keluargamu. Lanang iku kudu wani tanggung jawab ambek perbuatane. Tidak seperti itu. Aku buat ramai nanti sama keluargamu. Laki-laki harus berani bertanggung jawab atas perbuatannya." Ayu yang sedari tadi diam kemudian bicara. "Tolong ujuk digawe rame dhisik. Yo opo enggak reaksine warga, Pak Prabu utawa arek-arek. Nur, tolong jangan dibuat rame dulu. Gimana coba reaksi semua orang?" ucap Ayu. "Aku bakal tanggung jawab Nur. Boleh tekan kene, Ayu bakal tak rapi Nur. Aku akan tanggung jawab. Ayu akan saya nikahi habis pulang dari sini." Goblok ya wong loro iki. Dipikir masalah iki mek masalahmu tok tah. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir liyane, gak mikir jeneng kampusmu, gak mikir keluargamu, gak mikir agamamu. Nek ngomongmu mek gunung,
Penak yo, gari rapito. Gak iling opo iku karma yo. Goblok yang kalian lihat. Dikira ini masalah sepele. Gak mikir aku, gak mikir Widya, gak mikir yang lain, gak mikir nama kampusmu, gak mikir keluargamu. Kalau kamu memang cuma masalah pernikahan, ya enak ya. Tapi kalian lupa dengan namanya karma tabur tuai. Ayu yang mendengar itu perlahan sesenggukan. Nur tahu, ia menangis. Namun Bima, ia seperti menyembunyikan sesuatu. Ada yang belum dijelaskan sama sekali. Anton tiba-tiba muncul sembari mengatakan, "Cah loro iku wis teko. Mbah tekan endi? Mosok mulai sampai bengi ngene. Itu loh, dua temanmu sudah datang. Entah dari mana, masa pulang sampai larut begini." Widya karo Wahyu Ton. Tidak sama Wahyu. Ya Ton. Anton mengangguk. Iyo. Nur melihat Widya. Wajahnya tampak letih. Seperti baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan. Semua orang sudah menunggu kedatangan dua anak ini. Yang berjanji akan membelikan keperluan titipan mereka. Namun dari belakang Wahyu tampak sangat semangat. Seakan ia membawa sesuatu. Entah karena suasana hati yang semua buruk di ruangan itu, Bima mencoba mencairkan suasana. Loh, kok kaku ngene sih? Kok jadi canggung gini sih? Bima mendekati Widya. Awakmu pasti pegel kan? Istirahat sik Wid. Kamu pasti kecapean kan? Yo istirahat dulu Wid, kata Bima. Namun Nur dan Ayu memandang sengit perlakuan Bima. Sehingga Widya merasa ada yang aneh. Wahyu yang dari tadi menggendong isi tasnya langsung mengambil alih perhatian mereka dengan nafas menggebu-gebu. Ia bercerita pengalaman yang baru saja ditolong warga desa tentang karena motornya mogok. Namun anehnya semua orang memandang Wahyu dengan sinis. Bima yang pertama menanggapi ucapan Wahyu. Deso tetangga opo? Gak ono meneh deso nang kene. Deso tetangga apa? Gak ada lagi desa di sini, kata Bima mengingatkan. Halah, ngapusi. Roh toko endi awakmu? Halah, bohong kamu. Tahu dari mana? Sanggah Wahyu saat itu. Aku wis sering nang kota, bantu warga deso dodolan hasil alam. Dadi ngor titik aku paham wilayah iki. Aku sudah sering ke kota, bantu warga jual bahan alam di sini. Jadi ya tahu sedikitnya daerah ini. Ngapusi kowen halah tot. Bohongi kamu dasar sial. Nur yang sedari tadi mendengar membantu Bima. Bener Mas Wahyu, gak ono desa meneh nang kene. Bener Mas Wahyu, gak ada lagi desa di sini. Alih-alih setelah mendengar itu, Wahyu semakin tidak terima. Ia kemudian memanggil Widya. Wid, duduhno opo sing dikei? Ambek warga sing nang tasmu. Wid, tunjukkan oleh-oleh yang dikasih tadi sama warga di dalam tasmu. Dengan enggan Widya membuka isi tasnya. Wahyu yang sudah tidak sabar segera merebutnya, meraihnya dengan tangannya. Namun ekspresinya berubah manakala ia mengeluarkan barang itu. Widya yang melihat benda itu semakin sama kagetnya dengan Wahyu. Namun Nur yang melihatnya tampak bingung pun dengan semua orang saat itu. Benda seperti apa yang dibungkus dengan pelepah daun pisang seperti itu? Nur sempat melihat Wahyu dan Widya bertukar pandang. Ia tahu ada yang salah saat Wahyu membukanya. Kaget, yang ada di dalamnya rupanya adalah kepala monyet terpenggal dengan darah yang mengalir segar. Ketika reaksi semua orang membalikan wajahnya, termasuk Nur yang segera mengambil kain untuk menutupinya. Baunya amis dan membuat seisi ruangan mual. Wahyu tampak shock. Widya apalagi. Ayu seperti membopongnya masuk ke dalam kamar. Sementara Bima dan Anton segera membereskan semua itu. Wahyu, ia muntah sejadinya. Semalaman semua orang termenung dengan berbagai kejadian ganjil, termasuk Nur. Di mana Widya mencuri pandang. Malam setelah Widya dan Ayu melepaskan penat, Nur terbangun. Ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Bima dan Ayu yang tanpa sengaja ia curi dengar. Dengan
cekatan dan mengambil resiko. Nur mengambil isi tas Ayu, membawa menuju ke pawon dapur sendirian. Ia merasa benda itu di sana. Nur membongkar semua benda-benda itu, namun tidak ada yang aneh. Toh dia sudah mengeluarkan isi tasnya. Sebelum Nur sadar, masih ada resleting tas yang belum ia buka. Tepat ketika Nur membukanya, ia bisa mencium aroma wanginya di dalamnya. Sebuah selendang hijau milik penari. Tiba-tiba, tangan Nur seperti gemetar hebat, nafasnya menjadi sangat berat. Tempat ia bisa seakan-akan menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, tangan Nur seperti gemetar hebat. Dan tubuhnya kadang diikuti alunan gemetar berkumandang. Nur tahu, si penari ada di sini. Apa yang Ayu sebenarnya lakukan? Apa yang Bima sembunyikan? Tepat saat itu juga, Nur melihat dengan mata kepala sendiri. Widya melangkah masuk ke pawon dapur. Matanya tajam menatap Nur. Kaget setengah mati, Nur bertanya pada Widya, "Nyapo Wid awakmu nang kene? Ngapain Wid kamu ada di sini?" Namun Widya hanya berujar, "Ojo diterusno, jangan diteruskan." Widya duduk di depan Nur. Cara Widya berbicara sangat berbeda. Mulai dari suatu sampai logat cara menyampaikan pesannya. Ia khas Jawa sekali yang sampai Nur tidak begitu mengerti. Yang Nur tangkap hanya kalimat salah-salah nyawa, tumbal itu pun tidak jelas. Selain itu, setiap dia melihat Nur, ia seperti memberikan ekspresi sungkan, seperti anak muda yang memberikan hormat kepada orang tua. Kalimat terakhir yang Widya ucapkan sebelum kembali ke kamarnya adalah, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya yang jamin." Tapi dengan logat Jawa, Nur membereskan semuanya saat itu juga. Ia mengembalikan tas Ayu pada tempatnya, seperti ia melihat Widya yang tengah tidur. Ia mengurungkan niat untuk membangunkan esok. Ia harus bertemu dengan Bima. Nur yang paling sadar, tempat ini sudah menolak mereka semua. Sejak insiden itu, Ayu menghindari Nur, terlebih Bima apalagi. Meski begitu, tidak ada yang nampak bahwa mereka sedang memiliki urusan. Widya, Wahyu, dan Anton pun dibuat tidak sadar bahwa ada permasalahan internal pada kelompok kakaan mereka. Nur bingung, tidak ada yang bisa untuk diajak berbagi, kecuali Mbah Buyut. Namun, ia tidak tahu di mana beliau tinggal. Pun dengan Nur sudah mencoba mengelilingi desa, tak ditemui sosok lelaki tua itu. Sehingga akhirnya Nur berinisiatif menyelesaikan ini sendiri. Ia menemui Bima sore itu, mengajaknya ke tepi sungai. "Critakno sing gak iso mok critakne ning ngarepe Ayu. Ceritakan yang gak bisa kamu ceritakan di depan Ayu." Bima tampak menimbang apakah ia harus bicara atau tidak sampai akhirnya ia menyerah dan mengatakan, "Aku khilaf Nur," kata Bima. "Cah iki pancet ae bener-bener ya. Gak iku. Aku pancen khilaf wis ngono mbek Ayu. Tapi aku lebih khilaf wis nyoba-nyobek melet Widya. Bukan itu. Aku memang khilaf sudah melakukan itu sama Ayu. Tapi aku lebih khilaf sudah mencoba membuat Widya suka sama aku." "Maksudnya?" tanya Nur penasaran. "Nanggon sing mok parani iku ono sing jogo. Arek wedok ayu jenenge Dawuh. Di tempat yang kamu datangi ada penjaganya, seorang perempuan cantik namanya Dawuh." "Jin?" tanya Ayu. "Enggak, menungso." "Tidak, manusia." "Mungso ono, iku ngono jin." "Mana ada, itu jin." Terjadi perdebatan sengit antara Nur dengan Bima. Dengan bersikeras Bima mengatakan yang ia temui seorang perempuan warga desa ini. Namun Nur membantah, tidak ada yang tinggal di sana. Lagi pula tempat itu dilarang sejak awal. Namun Bima terus menolak sampai tanpa sengaja menampar Nur hingga terseok di tepi sungai. Nur pun menghujani Bima dengan batu, seakan-akan kepala Bima sudah tidak beres. Sampai akhirnya Bima mengatakan, "Arek iku wis ngekeki aku kaweruti kanggo Widya. Jarene iku jimat ben aku ambek arek di persatupno.
Perempuan itu sudah memberikan semacam mahkota putih yang ada di lengannya, yang katanya itu bisa membuat Widya selalu nempel sama aku. Nur mendengar itu semakin tersulut. Goblok ya koen. Gorong 4 tahun wis rusak otakmu. Sirik koen Bim. Bodoh ternyata kamu ya. Sebelum 4 tahun sudah rusak diisi kepalamu. Yang kamu lakukan itu menyekutukan Bim. Nang di barang iku saiki, di mana sekarang barang itu